Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini mari kita bersekutu dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak menerima segala pujian, hormat, serta kemuliaan selama-lamanya. Mari siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah segala hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu saja ya Tuhan. Sebab Engkau layak menerima segala pujian, segala hormat, syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulai ibadah online kami Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau
hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami mau bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Amin. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan karena Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau hati kami serahkan kepadamu pada saat ini Tuhan Yesus. Di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau Allah yang mati bagi kami melalui Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus.
hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan di awal bulan Oktober ini. Kita percaya bahwa Tuhan terus memelihara kita dan terus menuntun kita langkah demi langkah, sekalipun kita masih di tengah-tengah pandemi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita, keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa. Mari kita tetap semangat, oleh karena kita percaya bahwa badai pasti berlalu, bahwa Tuhan yang mengontrol segala sesuatu di dalam dunia ini adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita masih ada dikelilingi oleh berbagai macam masalah akibat dampak dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu pada hari ini kita mau belajar bagaimana cara pandang kita terhadap masalah, bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada kuasa Tuhan, kepada janji-janji Tuhan Yesus di dalam Alkitab, cara melihat masalah, memandang masalah yang hari-hari ini sedang kita gumuli, yang hari-hari ini sedang ada di tengah-tengah hidup kita, keluarga kita, dalam bisnis pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya ajak kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, cara pandang kita terhadap masalah sebagai anak-anak Tuhan. Terkadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan kita sepertinya sendirian di dalam menghadapi masalah, dan terkadang Bapak Ibu Saudara kita sampai terpojok di tengah-tengah masalah. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus membiarkan murid-muridnya untuk berlayar di danau Genesaret tanpa Yesus ada bersama mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Yesus membiarkan murid-muridnya sendirian berlayar oleh karena Yesus mau melatih mereka ketika mereka menghadapi masalah. Mereka sepertinya Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah sendirian dan sampai mengalami Bapak Ibu Saudara bahkan keputusasaan. Nah saudara, mengapa kita harus menghadapi masalah sendirian? Saudara, kadangkala diizinkan Tuhan seperti murid-murid Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, jawabannya adalah supaya kita sadar dan belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali ketika ada keluarga kita, ada orang kuat yang membacking kita, yang membackup kita, seringkali Bapak Ibu Saudara ku yang terkasih, kita tidak belajar saudara untuk bergantung kepada Tuhan. Karena ada orang-orang yang seakan-akan selalu Bapak Ibu Saudara kita andalkan ya di dalam menghadapi masalah. Tetapi Tuhan izinkan kita Bapak Ibu Saudara ya dalam satu waktu menghadapi masalah kita merasa sendirian, atau kita sepertinya tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat masalah yang datang dalam hidup kita, dan ketika kita terpojok oleh masalah tersebut Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan agar kita ya bergantung kepada Tuhan saudara. Ya, ketika kita tidak ada seorang pun yang dapat menolong, disitulah Tuhan ingin kita melihat masalah yang diizinkan Tuhan
Tuhan di dalam hidup kita menjadi sarana untuk kita belajar bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, supaya kita saudara ya mulai belajar mengandalkan Tuhan, ya tidak lagi mengandalkan si A, si B, si C, sekalipun kita membutuhkan pertolongan mereka, tetapi Tuhan menginginkan kita belajar ya mengandalkan Tuhan melebihi mengandalkan si A, si B, si C atau apa dan siapapun yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu saudara, yang kedua, cara pandang terhadap masalah sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita buka di ayat 46 sampai 47. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Nah, Bapak Ibu saudara, cara pandang terhadap masalah yang kedua adalah ketika murid-murid berangkat, Yesus ngapain saudara? Yesus berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, ketika kita menghadapi masalah saudara, kita harus mulai belajar berdoa bahkan sebelum masalah datang. Saudara, ya dikatakan di dalam Alkitab ini saudara bahwa Yesus berdoa ketika murid-muridnya saudara belum menghadapi masalah. Nah, seperti Yesus, sebelum kita menghadapi masalah, kita harus selalu berdoa. Itu artinya Bapak Ibu saudara, jangan tunggu ada masalah baru kita berdoa. Jangan tunggu kita terpojok baru kita berseru kepada Tuhan. Begitu ada masalah Bapak Ibu saudara, seringkali orang saudara baru cari Tuhan. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, sebelum bahkan masalah datang, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan. Karena begitu masalah datang, orang yang sudah berdoa biasanya Bapak Ibu saudara siap di dalam menghadapi masalah. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia andalkan akan menolongnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita membiasakan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, baik dalam kondisi kita menghadapi masalah atau kita sedang tidak ada masalah, supaya kalau ada datang masalah tiba-tiba, maka kita sudah siap menghadapinya. Oleh karena kita sudah terlatih mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu saudara, dengan cara kita berdoa senantiasa, setiap hari bahkan setiap saat kita selalu berdoa kepada Tuhan. Cara pandang yang ketiga saudara dalam menghadapi masalah, ayat yang ke-48, mari kita buka. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Nah, Bapak Ibu saudara, cara pandang yang ketiga, murid-muridnya saudara, ketika mereka berlayar ada di tengah danau, tiba-tiba mereka harus mengalami saudara angin sakal. Angin sakal saudara itu bercerita mengenai masalah. Bapak Ibu saudara, masalah akan datang saudara pada setiap orang, baik yang berdoa maupun tidak berdoa. Jangan kita berpikir kalau kita saudara rajin berdoa, rajin beribadah saudara, kita tidak akan ketemu masalah. Bapak Ibu saudara, orang yang rajin berdoa atau orang yang tidak berdoa akan sama-sama menghadapi masalah. Lihat murid-murid Bapak Ibu saudara, ketika mereka di tengah danau, Bapak Ibu saudara, sebelumnya cuaca begitu baik saudara, keadaan begitu tenang ya, lautan begitu teduh saudara, tapi tiba-tiba angin sakal datang. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita ya, kita bisa tiba-tiba menghadapi masalah seperti angin sakal yang datang. Namun saudara,
akan lebih baik, saudara, angin sakal dihadapi, masalah dihadapi oleh orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Karena mengapa? Karena setiap masalah pasti mempunyai tujuan. Saya ulangi sekali lagi, setiap masalah pasti mempunyai tujuan, saudara. Kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 46, saudara. Ya, kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 46, saudara. Ya, kita buka di dalam kitab Mazmur, saudara, pasal yang ke-46. Dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, Bapak Ibu Saudara, tujuan masalah yang datang dalam hidup kita adalah dengan tujuan supaya masalah yang kita hadapi itu menjadi sebuah kesempatan, Bapak Ibu Saudara, ya, mengecap kebaikan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita menghadapi masalah, maka kita, Bapak Ibu Saudara, ketika hidup dekat dengan Tuhan, kita dapat mengecap kebaikan Tuhan. Kita dapat, Bapak Ibu Saudara, mengalami pertolongan Tuhan. Lalu kita juga melihat di dalam Amsal yang ke-27, saudara, tujuan masalah datang dalam hidup kita. Kita coba lihat di dalam Amsal 27, saudara, ayat yang ke-17. Ya, firman Allah berkata, saudara, ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau dipromosikan oleh Tuhan, maka saudara harus siap mengalami yang tidak enak, saudara. Ya, mengalami, saudara, silang pendapat, menghadapi beda pandangan dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara-saudara, dengan rekan kerja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tujuannya apa? Supaya saudara kita semakin, saudara, diasah, ya, kita semakin dipertajam, saudara, dan mendapatkan promosi dari Tuhan. Kita lihat Yusuf ketika ia diizinkan Tuhan menghadapi masalah dengan abang-abangnya, saudara, ya, dia harus, saudara, dijual kepada, ya, pedagang-pedagang dari Ismail, saudara. Lalu, saudara, ya, dia harus berada di Mesir sebagai budak, dan masalah demi masalah yang dihadapi oleh Yusuf, gesekan demi gesekan, saudara, yang dialami oleh Yusuf, saudara, dalam karirnya, ya, dalam perjalanannya yang sulit, saudara, itu menjadi cara Tuhan mempromosikan Yusuf. Oleh karena masalah, gesekan telah mempertajam, saudara, iman daripada Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang berikutnya, saudaraku yang terkasih, cara pandang terhadap masalah. Kita coba lihat kembali di dalam Markus pasal yang ke-6. Kita kembali, saudara, ke dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Mari kita akan baca, saudara. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut, ya. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, ada masalah bukan berarti Tuhan tidak peduli, saudara. Ya, di tengah pandemi ini, saudara, apakah Tuhan diam? Ya, di tengah krisis ekonomi, saudara, yang mungkin sedang kita hadapi, sedang kita alami, apakah Tuhan diam? Masalah yang datang dalam hidup kita bukan berarti Tuhan diam, saudara. Ya, sesungguhnya masalah demi masalah yang diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita menandakan Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Karena saudara,
saudara, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong saudara ketika saudara ada di dalam masalah. Lihat murid-murid ketika mereka putus asa di tengah danau dalam keadaan perahu mereka sudah mau tenggelam. Di situ saudara, Yesus datang tiba-tiba berjalan di atas air. Itu artinya saudara bahwa masalah yang mereka hadapi di tengah danau Genesaret telah menyatakan bahwa Allah sangat peduli kepada mereka, sehingga Tuhan datang dengan berjalan di atas air untuk menolong murid-muridnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, masalah bukan bencana, masalah bukan malapetaka. Masalah ketika Tuhan izinkan kita menghadapinya, maka Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang mempertajam kita, Tuhan sedang menolong kita untuk belajar bergantung dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan kita melihat bagaimana murid-murid saudara yang sebentar lagi akan tenggelam oleh karena masalah angin sakal yang datang, mereka mengalami saudara kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi masalah Bapak Ibu Saudara yang datang kepada kita, kita harus melihatnya sebagai cara Tuhan untuk melatih iman kita, cara Tuhan untuk mempertajam saudara iman kita, cara Tuhan untuk mempromosikan kita kepada level yang lebih tinggi, cara Tuhan untuk menolong kita saudara untuk tidak mengandalkan si A, si B, tetapi mulai belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, menghadapi masalah yang bisa sekonyong-konyong datang tanpa diundang. Tetapi kalau kita Bapak Ibu Saudara dekat dengan Tuhan dan kita saudara dapat melihat masalah dengan cara bagaimana Tuhan melihatnya, maka masalah bukan lagi menjadi masalah, tetapi masalah menjadi batu loncatan bagi kita untuk mengalami saudara kebaikan dan promosi dari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita pada saat hari ini untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih untuk darah yang tercurah di atas Golgota, yang olehnya semua dosa-dosa kami diampuni dan dihapuskan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah menarik kami dari kegelapan dan membawa kami masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih oleh pilur-pilur-Mu kami yang sakit disembuhkan. Mari Tuhan berkati umat-Mu, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menghadapi masalah, agar mereka melihat masalah dengan cara pandang Yesus. Mereka tidak menjadi takut,
Mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menjadi gentar, mereka tidak lagi hidup di dalam ketakutan, tetapi mereka melihatnya sebagai cara Tuhan untuk memberkati mereka, cara Tuhan untuk menolong mereka, cara Tuhan untuk mengangkat mereka lebih tinggi dan mempromosikan umat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan berkati umat-Mu ketika mereka menghadapi dan bergumul di dalam masalah, agar mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, dan mereka mengecap semua kebaikan Tuhan atas setiap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Mereka mengalami pertolongan Tuhan, mereka mengalami Tuhan sendiri dalam hidup mereka. Kuatkan dan teguhkan hati dan iman setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Be prepare and keep promise dalam pelayanan adalah nilai komitmen yang harus dibangun dalam gereja kita. Bersama saya Angelika Pinky, kita akan menyaksikan info CWS panjang minggu ini. Pertama, parkirkan mobil Anda dan sapa jemaat lain dengan memberikan salam hormat. Kedua, antrilah untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan sebelum masuk ke dalam gereja. Ketiga, pelayan usher akan mengecek suhu tubuh Anda sebelum masuk ke dalam gereja. Keempat, gunakan tangga sebelah kanan untuk naik dan tangga sebelah kiri untuk turun satu arah. Kelima, pelayan usher akan menyambut Anda dan akan mengarahkan Anda ke tempat duduk yang telah disediakan. Keenam, setelah ibadah selesai, Anda diharapkan untuk mengantri memberikan persembahan yang disediakan di pintu depan. Bagi yang non-tunai, Anda juga dapat men-scan kode QR yang ada di belakang amplop persembahan. Berita sukacita. Telah lahir baby Sharon Pranita Siwabesi, anak kedua dari keluarga Bapak Daniel Francisco Siwabesi dan Ibu Stephanie Michiko Erborgultom pada hari Minggu, 20 September 2020. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini.
Persembahan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara non-tunai dengan mentransfer via bank melalui Bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Dapat juga dengan men-scan kode QR di layar Anda pada saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, GoMobile, GoPay, Oppo, Sakuku, Link Aja, atau T-Money. Atau tunai dengan cara memasukkan uang persembahan perpuluhan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang akan dibawa ke gereja pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami terdepan jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala kita akan satu hati kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan Yesus. Bahkan teramat baik untuk kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Yakub ya Tuhan. Biarlah firman ini Bapa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi jalan dan garam, dan menjadi terang dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu menghidupi hidup kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Gembala Sidang kami Bapak Pendeta Daniel Yakub ya Bapa. Kau berikan kesehatan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dijauhkan segala sakit penyakit atau apapun ya Tuhan yang melemahkan tubuh fisiknya Tuhan. Biar kuat sehat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Bapa, berkati Ibu Gembala, berkati anaknya James ya Tuhan. Semuanya dalam perlindungan Kau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami ya Bapa. Kau tahu ya Tuhan Yesus apa yang menjadi pergumulan kami saat ini ya Tuhan. Kami ya Tuhan Yesus berdoa ya Bapa, Kau berikan kesehatan Tuhan untuk semua jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami merasakan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Bapa, sebentar lagi ya Tuhan kami akan memasuki ibadah new normal ya Bapa. Hamba serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau campur tangan Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan Yesus, sehingga ibadah kami nanti Tuhan bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami menjalankan Tuhan peraturan protokol pemerintah Tuhan dengan baik ya Tuhan, supaya ibadah ini Tuhan berjalan Tuhan seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami, untuk bangsa kami Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu ya Bapa, hari-hari ini Tuhan Yesus, virus COVID-19 ya Tuhan semakin merajalela Tuhan. Banyak korban yang berjatuhan ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, ada Engkau Allah yang sanggup menjauhkan melalui kami Tuhan Yesus segala sakit penyakit Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan, memulihkan keadaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan kepada para medis, mereka ada garda terdepan Tuhan Yesus. Engkau
Kau berikan kekuatan buat mereka Tuhan, untuk bisa Tuhan Yesus mengikuti Tuhan anjuran pemerintah Tuhan. Dan Kau pagari keluarga mereka Tuhan dengan pagar perlindungan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kota Medan Bapa, di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus. Berikan keamanan yang kondusif Tuhan, supaya gereja-gerejamu Tuhan bisa beribadah dengan baik ya Tuhan, seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa harapan kami ya Tuhan, dan Engkau akan jawab setiap doa-doa kami dan harapan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan tiba saatnya bagi kita untuk menerima doa berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya berkata, amin.